Pada pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, kalian diharapkan mampu memahami konsep komposisi dan dekomposisi bangun datar dan dapat menyusun komposisi bangun datar menjadi bangun datar baru, serta kalian dapat mengurai dekomposisi bangun datar menjadi beberapa bangun datar yang lebih kecil. Ayo kita memahami apa itu komposisi bangun datar. Komposisi bangun datar adalah penyusun beberapa bangunan datar menjadi pola bentuk baru. Komposisi bangun datar juga biasanya disebut dengan penggabungan bangun datar. Adapun contoh sederhana dari komposisi adalah yang pertama, persegi panjang dari dua segitiga siku-siku. Yang kedua, layang-layang dari dua buah segitiga sama kaki. Selanjutnya, tahukah kalian bahwa bangun ruang di samping ini adalah bangun yang berbentuk dari tangram? Perhatikan gambar berikut. Tangram merupakan permainan paling tua yang dikenal dalam matematika, yang sering disebut puzzle Cina. Tangram merupakan puzzle yang terdiri dari 5 segitiga, 1 persegi, dan 1 jajar genjang. Jadi, bangun datar dalam tangram dapat disusun menjadi bentuk pola yang berbeda. Penyusunan beberapa bangun datar menjadi pola bentuk yang baru inilah yang disebut dengan komposisi. Selanjutnya, coba kalian perhatikan contoh lain dari pola bentuk negram ini. Ada berbagai macam bentuk, di mana contoh lainnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Coba perhatikan gambar ini. Banyak membentuk hal yang menarik seperti kuda, ikan, unta, kelinci, dan kanguru. Pembahasan kita selanjutnya, kita akan belajar mengenai dekomposisi bangun datar atau penguraian kembali bentuk pola bangun datar ke dalam bangun datar yang penyusunnya disebut dengan dekomposisi bangun datar, yaitu bangun datar yang telah disusun menjadi bentuk pola yang berbeda dan dapat diuraikan kembali. Mari kita perhatikan gambar pohon di bawah ini. Gambar pohon gambar di bawah tersebut ini. Sebenarnya tersusun dari Gambar bangun tersebut datar sebenarnya yang tersusun diuraikan dari menjadi bangun 5 datar segitiga, yang 5 dapat trapesium, diuraikan 2 menjadi jajar genjang, 5 1 segitiga, persegi panjang, 5 dan 1 trapesium, persegi. 5 jajar genjang, 1 persegi, dan 1 persegi panjang, di mana bangun datar tersebut dapat disusun atau dikomposisikan menjadi sebuah gambar pohon. Perhatikan Apa itu bangun datar? Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi atau ketebalan. Selanjutnya, Ciri-ciri bangun datar yang pertama bentuk rata dan datar, lalu tidak memiliki tinggi atau volume, memiliki sisi, memiliki sudut kecuali lingkaran ya, dan dapat dihitung luas dan kelilingnya. Macam-macam bangun datar. Ada persegi panjang, ada segitiga, ada lingkaran, ada trapesium, ada jajar genjang, dan ada belah yang ketupat. terakhir ada belah ketupat. Perhatikan penjelasan dari sisi. Sisi adalah garis pembentuk bangun datar. Perhatikan tanda panah 4 garis yang membentuk bangun datar persegi ini, yang disebut dengan sudut. Sedangkan sudut adalah pertemuan dua sisi pada bangun datar. Perhatikan tanda panah di tengah segitiga.
Tanda ini adalah pertemuan sisi yang tegak dengan sisi yang mendatar yang akan membentuk sudut. Sekarang, apa yang dimaksud dengan komposisi bangun datar? Komposisi bangun datar adalah gabungan dari dua atau lebih bangun datar untuk membentuk bentuk baru. Contoh komposisi. Di sini ada bangun yang membentuk seperti rumah. Nah, bangun yang membentuk rumah ini adalah gabungan dua bangun datar yang dari bangun persegi dan segitiga. Untuk menentukan total luas rumah ini, kita harus menghitung terlebih dahulu luas persegi dan luas segitiga, lalu dijumlahkan, maka jadilah luas bangun rumah ini. Selanjutnya, adapun cara menghitung, baik itu menghitung luas maupun menghitung kelilingnya. Yang pertama, pisahkan bentuk-bentuk penyusunnya. Jadi, pisahkan dulu bentuk-bentuknya, atau kita harus tahu gambar ini atau bentuk ini tersusun dari bangun datar apa saja. Lalu kita pisahkan masing-masing. Selanjutnya, kita hitung luas masing-masing. Setelah dipisahkan tadi, kita hitung luas masing-masing dari bangun datar tersebut. Setelah kita memisah dan menghitung luas masing-masing bangun datar, selanjutnya kita dapat menjumlahkan seluruh luas yang dapat kita hitung luasnya tadi. Jika perlu, hitung juga keliling bagian luar pada bangun datar tersebut. Dekomposisi bangun datar. Dekomposisi adalah memecah bangun datar kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana untuk mempermudah perhitungan atau pemahaman. Coba kita perhatikan contoh dekomposisi. Sekilas, ini adalah gambar atap rumah. Tapi setelah kita perhatikan lagi, ini adalah bangun datar trapesium. Gambar trapesium ini terdiri dari dua bangun datar lagi, di mana gambar di atas dapat diuraikan menjadi gambar jajar genjang dan gambar segitiga. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dekomposisi adalah uraian yang menjadi bangun segitiga. Perhatikan gambar, ini contoh dekomposisi. Sekilas ini gambar seperti atap rumah. Sebagai berikut. Jadi, untuk menghitung dekomposisi bangun datar, Anda perlu memecah bangun datar kompleks menjadi beberapa bangun datar sederhana. Jadi, kalau tadi kita gabung, kalau ini kita pisah secara satu persatu. Dihitung satu-satu sehingga hitungannya lebih terperinci. Perhatikan latihan soal berikut ini. Dekomposisi bangun datar. Kalian dapat mengamati susunan bangun datar berikut dan tentukan posisi susunan bangunannya. Contohnya, nama bangunnya adalah persegi panjang. Pada gambar robot di samping, ada nama bangun datar yaitu persegi panjang. Kalian dapat menentukan jumlah bangun yang ada pada gambar robot tersebut. Lalu, kalian dapat menentukan nama bangun datar yang lain dan tentukan jumlah bangun datarnya. Demikian pembelajaran kita mengenai komposisi dan dekomposisi. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.